Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anak semuanya di seluruh Indonesia, khususnya anak-anak kelas 4 SD ya, dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Pak Tri berharapnya semuanya selalu berada di dalam kondisi sehat, penuh dengan semangat, ceria, senang, bahagia, dan tentunya penuh dengan semangat untuk menebar manfaat dimanapun kita berada. Ya. Nah, baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah materi pembelajaran ya, yang mungkin teman-teman semuanya, anak-anak semuanya itu sudah merasakan sendiri itu di dalam kehidupan nyata atau di sekeliling teman-teman semuanya ya. Nah, hanya saja mungkin belum dengan apa itu, yaitu tentang materi energi dan transformasi energi. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Pak Tri berharapnya anak-anak semuanya sudah mandi ya, sehingga badannya fresh, ceria, penuh dengan semangat, dan tentunya sudah sarapan ya, sudah sarapan sehingga nutrisi ke otaknya sudah optimal sehingga bisa berpikir dengan lebih maksimal lagi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Pada hari ini Pak Tri akan memimpin menggunakan bahasa Arab ya. Nah, silakan untuk yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan dengan doanya masing-masing. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam menuntut ilmu bisa lebih mudah dan lancar gitu ya. Selanjutnya, di sini kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang materi mengubah energi ya, pembelajaran kelas 4. Nah, di sini titik tekan kita pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mengenal macam-macam atau jenis-jenis energi yang ada di sekitar kita dan juga transformasi energinya seperti apa. Nah, itu ya. Oleh karena itu, persiapkan buku catatan masing-masing, tetap fokus dan juga simak dengan baik-baik. Anak-anak hebat semuanya, kita mulai pembelajaran kita awali dengan kita mengenal pengertian atau definisi energi ya. Jadi energi itu apa sih? Nah, kita bisa melakukan sebuah pekerjaan, kita bisa menarik tali, bisa mendorong gerobak, bisa mendorong meja, bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Itu tentu kita mengeluarkan yang namanya energi. Bahkan ketika kita makan, kita sering sekali menyebut kita menambah energi di dalam tubuh kita dengan cara makan kan. Nah, jadi apa ya energi itu? Nah, secara mudahnya energi itu dapat kita simpulkan yaitu sebuah kekuatan ataupun kemampuan yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh sebuah benda ya, sebuah benda ataupun makhluk gitu ya, untuk melakukan sebuah usaha ataupun gaya. Nah, sehingga kenapa kita bisa mengayuh sepeda, bisa berolahraga,
Nah, itu karena kita memiliki kekuatan atau kemampuan di dalam diri kita. Tuh. Nah, ternyata energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak juga dapat dimusnahkan. Nah, terus bagaimana? Nah, ternyata energi itu dia hanya berubah dari satu bentuk energi ke bentuk yang lainnya. Nah, kita contohkan, misalnya kita sedang makan. Nah, kita tahu bahwasanya makanan itu mengandung energi kimia. Ya, betul ya, energi kimia. Nah, ketika kita makan, akhirnya diolahlah di dalam tubuh kita. Ya. Nah, setelah diolah, tubuh kita jadi panas. Nah, timbullah energi panas di dalam diri kita. Akhirnya kita tidak merasakan kedinginan. Jadi itulah perubahan energi. Kita tidak bisa menciptakan, tidak juga bisa memusnahkannya. Sudah paham ya teman-teman ya apa itu yang dinamakan dengan energi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu belum macam-macam energi itu ada apa saja? Nah, apa saja? Apa saja ya? Oke, Pak Tri bantu ya. Oke, Pak Tri akan menyebutkan beberapa. Ada 6 macam-macam energi yang mungkin familiar di tengah-tengah kehidupan kita ya. Yang pertama nih, energi kinetik. Nah, yang kedua, energi cahaya. Nah, yang ketiga, energi listrik. Dan yang keempat nih, yang keempat, energi bunyi. Nah, yang kelima, ada energi kimia. Dan yang keenam, itu ada energi panas. Nah, itu ya macam-macam energi. Kita masuk ke macam energi yang pertama, yaitu tadi energi kinetik ya. Energi kinetik dapat kita artikan sebagai energi yang disebabkan oleh bergeraknya suatu massa, ya kan. Nah, jadi karena sebuah benda ataupun massa ini bergerak, akhirnya timbullah yang namanya energi kinetik. Sehingga di sini energi kinetik itu bisa disebut juga dengan energi gerak ya. Sama saja energi kinetik dan juga energi gerak. Kita ambil contoh. Nah, contohnya adalah ketika yang pertama misalnya kita berolahraga. Nah, ketika kita bersepeda misalnya ya, bersepeda tubuh kita mengayuh. Nah, pedal ya. Nah, kita bergerak, semua tubuh kita bergerak. Nah, akhirnya disitulah timbul yang namanya energi kinetik di sana pasti ya. Sehingga kita bisa berpindah tempat. Contoh yang lain selain itu ada kincir angin. Nah, kincir angin dia tertiup oleh angin kemudian bergerak. Nah, tapi dari bergeraknya kincir ini dia akhirnya terbentuklah energi kinetik di sana, dan nanti energi itu akan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Yang kedua ada energi cahaya. Nah, energi cahaya dapat kita artikan sebagai sebuah energi yang dapat memancarkan cahaya. Nah, ya kan? Jadi ketika anak-anak semuanya melihat ada benda bisa memancarkan cahaya, berarti disitulah tersimpan mengandung energi cahaya. Nah, kita tahu semuanya bahwa dunia ini bisa terang benderang itu karena ada satu benda yang sangat besar, yaitu matahari ya, sebagai sumber terbesar, sumber energi cahaya paling besar. Nah, contoh yang lainnya yaitu ada lilin, lilin dan juga lampu, ya kan. Nah, di dalam lilin dan juga lampu itu ketika kita mati lampu misalnya, nah kita bisa menggunakan lilin sebagai penerang cadangan supaya kita bisa melihat sekeliling kita. Selanjutnya kita belajar tentang energi
listrik. Ya, yang ketiga, energi listrik dapat kita artikan sebagai energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Nah, makanya ini sebuah energi yang berbahaya ya. Jadi ketika kita memegang benda yang mendapatkan arus listrik, maka kita bisa tersengat atau tersetrum ya. Nah, itu bisa berakibat fatal. Nah, di sini anak-anak mungkin sudah pernah melihat ya di sekeliling rumahnya ada yang namanya gardu listrik. Nah, gardu listrik itu berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam jumlah yang besar ya. Nah, itu dapat kemudian disalur-salurkan lagi melalui kabel-kabel dan tiang-tiang listrik hingga akhirnya sampai ke rumah-rumah kita semuanya. Lalu ada juga yang namanya energi bunyi kan tadi. Nah, energi bunyi itu dapat diartikan sebagai energi yang dapat menghasilkan suara ya. Nah, jadi dari kejauhan ketika kita mendengar sebuah suara, berarti suara tersebut adalah merupakan sebuah energi bunyi yang kita tangkap melalui telinga kita. Nah, contoh pemanfaatannya di kehidupan, nah misalnya ketika kita menggunakan gitar nih, nah gitar ya, nah kita memetik senar gitar dan akhirnya keluar bunyi. Nah, bunyi itulah yang merupakan energi bunyi yang keluar dari gitar ya. Nah, contoh yang kedua itu ada gamelan. Nah, anak-anak tahu gamelan kan? Ada kenong, gong, bonang, saron dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh gamelan ya. Nah, dengan berbagai cara mengeluarkan bunyinya itu, nah itu ketika berbunyi maka gamelan-gamelan tersebut itu mengandung energi bunyi di dalamnya. Kita lanjutkan ke macam energi yang kelima ya, yaitu energi kimia. Energi kimia yaitu sebuah energi yang diserap melalui reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa ya kan. Nah, jadi energi kimia ini terbentuk melalui reaksi kimiawi ya kan gitu. Nah, contoh realnya ya. Nah, contohnya pada makanan yang kita makan. Nah, dalam makanan itu mengandung berbagai macam zat gitu ya. Nah, ketika kita makan, nah kita tidak melihat nih ada reaksi apa di dalam tubuh kita. Nah, ternyata di dalam tubuh kita itu terjadi reaksi-reaksi kimia berbagai macam dan akhirnya energi kimia dari makanan itu bisa kita manfaatkan oleh tubuh kita. Contoh yang lain yaitu batu baterai. Nah, di dalam batu baterai yang segini ini, nah itu ternyata bisa untuk menghidupkan jam dinding, bisa menghidupkan mobil remote control dan sebagainya. Itu karena energi kimia di dalam baterai itu sendiri. Macam energi yang terakhir atau yang keenam yaitu energi panas ya, panas. Nah, energi panas itu adalah energi yang berasal dari panasnya suatu benda ya. Jadi ketika suatu benda itu mengeluarkan panas, maka disitulah timbul energi panas. Nah, kita dapat merasakan sendiri ketika kita berada di luar outdoor gitu ya, luar rumah atau outdoor. Nah, ketika siang hari, kenapa tubuh kita bisa merasakan panas? Nah, ternyata ada benda yang memancarkan panas, yaitu matahari ya, sebagai sumber panas yang paling besar. Nah, contoh yang kedua yaitu ada pada apalagi api ya, api. Nah, kita tahu bersama bahwa api itu rasanya panas ya. Nah, jadi
api, misalnya contohnya kita menyalakan api unggun ya, nah badan kita bisa merasakan hangat. Nah, itu karena adanya energi panas yang dikeluarkan oleh api. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang transformasi energi. Nah, transformasi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar transformer ya. Mobil transformer itu bisa berubah-ubah. Jadi transformasi energi itu dapat kita artikan sebagai perubahan energi dari satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Nah, contoh di sini Pak Tri akan berikan 2 contoh ya. Nah, misal yang pertama itu saat ada buah yang jatuh dari pohonnya, kita mendengar tebluk misalnya. Nah, kita bisa mengetahui kalau itu buah kelapa jatuh. Nah, di dalam jatuhnya buah dari pohonnya itu ada transformasi energi apa ya? Nah, kita coba analisis ya. Nah, ternyata buah yang tadinya berada di atas di pohon itu dia mengandung sebuah energi, yaitu energi potensial gravitasi ya. Nah, selanjutnya dia jatuh, jadilah energi gerak. Nah, energi gerak akhirnya buah itu tersebut sampai kepada tanah. Nah, sampai di tanah keluarlah bunyi, dan akhirnya maka berubahlah energi dari gerak itu berubah menjadi energi bunyi, sehingga kita bisa mendengar bunyi buah jatuh tadi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah ketika kita bermain dengan adik kita misalnya ya, anak kecil bermain mobil-mobilan. Mengapa mobil-mobilan itu bisa bergerak ketika diberikan batu baterai di dalamnya? Nah, ada perubahan energi apa sih yang terjadi? Nah, coba kita pikirkan bersama-sama ya. Nah, batu baterai itu sebuah benda yang mengandung energi. Nah, betul ya, kimia. Nah, energi kimia ini, nah akhirnya ketika dimasukkan ke dalam mobil-mobilan itu berubah menjadi energi listrik ya. Nah, berubah menjadi energi listrik yang akhirnya menghidupkan mobil-mobilan itu. Nah, setelah berubah menjadi energi listrik akhirnya bergerak. Nah, berubah menjadi energi gerak. Nah, kemudian kalau misalnya mobil-mobilan itu ada lampunya, berarti juga berubah lagi menjadi energi cahaya. Nah, seperti itulah perubahan-perubahan energi yang terjadi di lingkungan. Baik anak-anak semuanya, itu tadi yang dapat Pak Tri sampaikan, materi tentang energi, macam-macam energi, dan juga perubahan energi di sekitar kita. Nah, semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk teman-teman semuanya ya. Nah, tetap semangat, terus belajar, dan jangan berpuas diri dengan ilmu yang didapatkan hari ini gitu ya. Jadilah orang yang selalu menanamkan ilmu padi juga, selalu merendah ketika mendapatkan ilmu-ilmu baru ya kan. Nah, itu kurang lebihnya dari Pak Tri, mohon maaf. Pak Tri cukupkan. Kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan, Pak Tri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.